Pendidikan Agama Islam di UPTSN 01 Karya Maju. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dari LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan nomor ujian 20251111241. Hari ini saya akan melaksanakan video ukir di kelas 6 materi iman kepada kodo dan kodar dengan model pembelajaran TPACK. Mari menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terjadi atas makhluk ini pasti kita menggandeng di anak-anak merupakan ketentuan, ketetapan dan kehendak dari Allah. Lalu apa hubungan qadar dan qadar? Hubungan qadar dan qadar merupakan diibaratkan seperti rencana. Kalau itu rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Allah itu rencananya, sedangkan qadar itu adalah apa yang sudah terjadi. Anak soleh dan solehah, kita akan bahas contoh qadar. Yang pertama, adanya pergantian siang dan malam. Siang dan malam merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya kematian setiap makhluk. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun kapan dan di mana seseorang itu mati, tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang ketiga, perputaran bumi, bulan, dan planet pada poros. Ada yang soleh dan salehah. Yang keempat adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Itulah anak semuanya contoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas contoh qadar. Contoh qadar itu jika anak-anak menginginkan juara kelas, menjadi anak yang pintar, nilainya bagus semuanya, maka kita mau anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang memaksa tidak mau belajar, akhirnya jadi bagus. Ya. Maka menginginkan nilai yang bagus harus belajar dengan sungguh-sungguh. Contoh yang kedua, jika ingin hidupnya sukses, maka anak-anak dari video yang ditampilkan, kodok adalah secara bahasa artinya hukum atau ketetapan kehendak, pemberitahuan dan penciptaan Allah. Jadi ketetapan apa? Yaitu misalnya ketetapan bergantinya siang dan malam, terus kelahiran, terus penciptaan seluruh alam semesta ini atas kehendaknya Allah. secara istilah Allah artinya ketetapan Allah sejak zaman azali bahwa anak artinya kepastian, peraturan dan ukuran. Secara istilah qadar adalah perwujudan dari Allah atau ketetapan Allah. Dari video yang kita tonton ini yaitu qadar, yang kedua ya, qadar. Qadar secara bahasa artinya kepastian atau peraturan atau ukuran. Secara istilah adalah perwujudan dari qadar atau ketetapan Allah. Kenapa perwujudan dari qadar atau ketetapan Allah? Maksudnya di sini adalah ketetapan yang bisa diubah oleh manusia. Contohnya apa ketetapan yang bisa diubah manusia? Contohnya kaya, miskin, berusaha menjadi kaya, menggapai cita-cita, itu ketetapan qadar. Semua yang itu rencana dari Allah Subhanahu Allah dari Allah yang bernyawa pasti akan mengalami. Ini contoh-contoh dari kodok. Contoh-contoh dari kodok misalnya nih, yang pertama yaitu kematian. Terus
seseorang itu mati, tidak ada Pergantian siang dan ada yang enggak yang bisa mengatur siang dan malam? Manusia atau makhluk Allah yang bisa mengatur siang dan malam? Siapa yang bisa mengatur siang dan malam? Itu makna dari qadar. Terus contohnya lagi, perputaran bumi, bulan, dan planet. Yang memutarkan seluruh alam semesta ini siapa? Itu adalah contoh dari ketetapan qadarnya Allah. Terus matahari terbit dari timur dan matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Pernah lihat nggak matahari dari barat tenggelam ke timur? Dari timur ke barat. Itu yang ngatur itu siapa? Allah. Ada nggak kayak Mas? Kayak Mas Eji. Mas Eji itu bisa nggak mengatur matahari sudut terbitnya dari timur ke barat? Bisa nggak Mas Eji? Ataupun makhluk yang lain itu tidak bisa. tenggelam dari contoh modal Sekarang contoh-contoh model. Nah, contoh model di sini di video ini ingin menjadi juara kelas. Kalian bisa nggak jadi juara kelas? Bisa.
Presentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, sebutkan manfaat beriman kepada qadha. 1. Meningkatkan kesabaran. 2. Mengurangi kecemasan. 3. Meningkatkan kepercayaan diri. 4. Mengurangi stres. 5. Meningkatkan ketenangan. Nomor 2. Dari penjelasan Mas Aska, manfaat qadha itu pertama apa? Meningkatkan kepercayaan diri. Terus mengurangi rasa stres karena kita ikhlas menerima takdir. Terus apa lagi Mas Aska? Yang ketiga? Yang ketiga apa sih? Meningkatkan kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kita percaya diri akan menggapai cita-cita dan berusaha. Selanjutnya nomor 2 Mas Aska. Sebutkan contoh takdir, qadha, dan qadar. Contohnya apa Mas Aska? 1. Seseorang yang rajin belajar dan berlatih akan mencapai kesuksesan dalam cita-cita. 2. Seorang yang belajar itu pasti akan mencapai cita-cita. Terus yang kedua apa Mas Aska? 2. Seseorang yang berusaha bekerja keras untuk menjadi kaya. Yang kedua seseorang yang selalu bekerja keras untuk menjadi kaya. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Sudah belajar tentang qadha dan qadar. Kita udah belajar tentang melihat video, terus membuat banyak-banyak pertanyaan, terus ada yang menjawab, terus ada yang mengerjakan LKPD masing-masing kelompok, ada yang mempresentasikan. Ibu akan bertanya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian. Apakah ada yang tahu dengan qadha? Saya Bu, Iya, Mbak Taira. qadha adalah takdir yang tidak bisa diubah. Iya, pintar sekali. Betul sekali. Qadha adalah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah. Contohnya apa? Contoh qadha. Ada yang tahu nggak? Contoh qadha yang tidak dapat diubah. Mati. Iya, mati. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Pergantian terus qadar. Qadar itu apa ya? Iya, Mbak Ayunda. Qadar adalah takdir yang dapat diubah. Qadar adalah takdir yang dapat diubah atau ketetapan Allah yang bisa diusahakan. Contohnya Mbak Artika. Contohnya takdir yang dapat diubah. Miskin menjadi kaya.